Ngeri banget tuh. Iya, ngeri banget. Jadi takut udah manggil, tahu-tahu salah. Iya, salah orang. Adi, bukan, Oke, guys, hari ini aku ketemu sama teman aku. Jadi dia ini adalah salah satu orang yang menginspirasi saya gitu ya. Jadi ini teman aku Adi Josa. Hai. Halo. Oke, jadi aku suka banget sama kontennya Adi. Itu dia banyak banget bikin konten di TikTok maupun di Instagram tuh semuanya tuh kayak kreatif banget yang di luar nalar aku gitu ya. Duh, keren banget ini orang. Terus dia juga adalah salah satu pendiri ya. Rumah Pelangi Entertainment. Oke, Adi, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Hari ini pergi sama Bang Jo lagi. Iya, betul. Sedekat itu ya? Ya, deket banget. Kemarin juga beliau cerita itu kalau kalian bikin Rumah Pelangi Entertainment itu berdua juga ya. Iya, betul. Jadi Adi ini juga melihat proses Rumah Pelangi itu dari benar-benar dari nol sampai sekarang tuh udah gede banget ya. Kalau berdasarkan lagu dari lumpur jahanam lah. bisa. Oke, Adi. Yap. Yang dulunya itu aku kenal Adi ini dari tahun 2020 ya. Kita ketemu 2020. Ya. Terus dari dulu sampai sekarang itu dia berubah. Kok gitu? Iya, stylenya beda gitu. Dulu tuh kayak apa sih yang biasa aja gitu ya. Hah? Amburadul. Tapi sekarang tuh kayak rapi, bisa kayak ini ya, opa-opa Korea gitu. Annyeonghaseyo. Itu kenapa bisa bertransformasi ya? Iya, bisa kayak transformasi dari amburadul tadi. Yang pasti bukan membelah diri. Iya. Itu kenapa bisa? Bukan. Beda. Kok bisa gitu? Kenapa ya? Aku juga kadang bingung gitu. Kok tiba-tiba aku jadi kayak gini, kok tiba-tiba jadi kayak gini. Yang pasti ketika apapun yang aku lakuin sekarang ini fokusku tetap balik-balik ke Rumah Pelangi gitu loh. Iya, tapi ini kan dari style. Oh, style. Iya, styling. Dari dulu amburadul. Ya mungkin sampai kayak jadi opa-opa gitu kan. Dari rambut gitu. Ketika aku amburadul dulu mungkin di yang sekarang aku udah nggak pede lagi di fashion aku yang amburadul itu. Iya, kok itu inspirasi fashionnya dari siapa sih? Sebenarnya kalau stylist kayak gini ada juga masukan dari Bang Jojo gitu. Oh, jadi kayak Bang Jojo bilang ini style kamu gitu. Yeah. Gitu ya. Ya karena kan sekarang kita kerjanya di entertain gitu. Beda karena beda entertain waktu aku SMP, SMA dan entertain yang sekarang itu beda banget. Benar beda karena, ya. Yang pasti style itu mempengaruhi banget gitu. Jadi kata Bang Jo apa tuh kemarin? Kayak Bang Jo, kamu jelek gitu ya. Sekarang ganti lah gitu. Bukan jelek sih. Tapi apakah memang seandainya ini salah satu strategi dari Rumah Pelangi untuk menggait para ya anak muda sekarang kan? Ya. Orang suka K-pop. Sebenarnya bisa dibilang seperti itu sih karena memang ketika kita datang misalnya di tempat baru gitu kan, ketika kita ketemu orang baru yang suka, K-pop banget nih, bolehlah minta IG-nya misalkan, minta IG-nya atau minta kontak personnya. Nanti ketika di situ jalin nih komunikasi, tektokan dan segala macam ngobrol. Aku punya manajemen, nah disitulah kesempatan kita untuk memperkenalkan Rumah Pelangi tadi. Oh gitu. Tapi Adi kan sekarang udah styling banget nih, kayak, keren banget dari sepatu, terus dari jeans apa. Tapi masih tetap gak kayak sering gak sih kayak nggak mood styling gitu, kayak bajunya ya udah gitu. Kalau ditanya itu kadang setiap hari itu ketika mau keluar rumah hampir setiap hari berantem dulu, maksudnya debat dulu sama Bang Jojo gitu. Oh, debat dulu ya. Jadi karena tipikal gue nih, aku nih suka seni gitu, tapi mungkin kakak paham lah istilahnya orang seni itu seperti apa, style seperti apa, bebas. Yang penting kan. Dia nggak mengusik orang gitu loh. Dia keluar mau pakai celana pendek, baju baju pendek gitu. Sebenarnya bebas, cuman ya itu tadi entertain sekarang tuh beda. Oh, jadi emang setiap hari tuh emang harus menampakkan kalau ini Rumah Pelangi gitu lah. Emang harus kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi lu nyaman gak sih dengan seperti itu? Sebenarnya untuk di awal-awal
kurang nyaman karena Kenapa? memang Kok kurang nyaman? karena nyaman karena nyamanku itu ya apa ya, celana pendek, Iya, pakai celana sendal pendek, jepit, kaos gitu Iya. kan. Itu it's okay loh Bang Jo. Itu Kenapa nyaman. sih? Cuman karena tadi itu ketika kita bekerja di dunia entertain dan tuntutan pekerjaan lah ya. Ya, jadi kayak mau ya nggak udah. mau lah harus di nyaman-nyaman. Tapi kan bekerja di entertain itu kan gak setiap, maksudnya gak all the time. Maksudnya kayak Iya. ada waktu-waktu senggang gitu. Ya. Tetap pakai. Maksudnya kayak mau pergi nongkrong juga pakai baju styling gitu. Dimarahin Tergantung. sama Bang Jo nggak? Tergantung ketemunya sama siapa. Oh. Istilahnya bisa sekarangnya harus bisa memposisikan diri. Dan harus bisa memposisikan iya, style kita ketika ketemu temen kayak gimana. Sama klien juga ketemu beda klien gitu, juga iya, beda. iya. Ya istilahnya apalagi kita ketemu klien, kita harus bisa meyakinkan klien itu, oh anak ini atau Adi ini atau Rumah Pelangi ini emang benar-benar profesional gitu. Iya benar Itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau ketemu sama orang penting pun ya kita harus menunjukkan sisi terbaik kita. Betul, Misalnya kayak betul. budget paling mahal kita beli kita pakai. Contoh gitu kan. contoh sederhananya gini, ketika kita ketemu klien, misalnya kita menawarkan jasa dari Rumah Pelangi gitu kan. Nah, ketika kita menjelaskan yang style kita cuma pakai celana pendek, kurang meyakinkan klien, ya mungkin untuk klien tertarik itu kecil gitu loh. Iya bener. Jadi kayak ini orang gak profesional ya kalau Betul. lihat dari sekarang kan emang semua itu dari style ya, kayak semua dari penampilan. Jadi kalau penampilan lo jelek ya lo nggak profesional Betul, gitu. betul. Iya. Itu Aku kepo dong sama ini. Zaman dulunya Adi tuh kayak mana sih? Misalnya dulu kan sekarang nih kayak Oh, zaman dulu banget ya. enggak, maksudnya kayak perbedaan dari sekarang gitu, kayak transisi dari sekarang tuh sekarang kan banyak ngikutin kegiatan, Ya. terus banyakin seperti apa sih kayak syuting apa segala macam itu. Maksudnya kayak dulu itu sekolah gimana sih? Apakah dulu seaktif itu atau emang udah mendarah daging seninya atau gimana gitu? Aduh, kalau ditanya masa lalu sih sebenarnya aku tuh malas yang inget-inget masa lalu. Apalagi sama dia. Iya nggak, Gus? Kita di sini nggak ngebahas itu ya. Oke. Sebenarnya kalau SD, aku tuh anaknya baik-baik. Enggak, maksudnya ini aktif nggak di misalnya kayak Kalau kegiatan selama gitu? sekolah di kegiatan itu SD aku ikut Pramuka? Pramuka iya. Itu semua orang SD kayaknya pakai baris, pawai ikut Iya, pawai. iya. Kayak semua SD aktif pramuka ya mungkin ya. Lu bagus. betul. Itu enggak pramuka. Betul, pramuka. Cuman kalau di OSIS, aku pernah jabat jadi ketua OSIS 2 tahun. Itu di SMP? tahun SMP. Oh, oke. Jabat ketua OSIS di 1 tahun, wakil ketua OSISnya 1 tahun. Kenapa di tahun berikutnya aku jadi wakil? Aku tuh masih dengerin omongan orang gitu loh. Ketika aku jadi ketua, banyak selentingan orang, kok SMP sekarang nggak aktif gitu kegiatannya. Siapa sih ketua OSISnya gitu. Nah, aku tuh karena masih SMP lah ya. Jadi mentalnya belum siap gitu ya. Betul. Kupingku tuh masih Lemah ya. Kalau bahasa Bangka itu lemah bilong. Itu dia. Itu. Cuman kalau SMP kebetulan ketemu Bang Jojo juga. Oh, ketemu Bang Jo itu SMP ya? Iya, ketemu Bang Jojo SMP. Sebenarnya aku tuh seni udah suka dari kecil. Apa tuh dulu? Tapi suka apa? seni rupa. Jadi Gambar? kayak mahat, Mahat. bikin sesuatu gitu. Oh. Cuma aku nggak bikin berhala. Oh, bikin lah ya. Aku seni dari kecil udah hobi. Cuman setelah ketemu Bang Jojo dikenalin lah sama dunia Seni gitu dunia ya. seni yang lebih luas. luas. Gitu. Karena kan kita juga nggak tahu seni itu ternyata banyak banget ya, kayak Betul. kita ngelukis itu termasuk seni juga. Terus Iya. kayak banyak lah pokoknya, terus kayak gambar-gambar di dinding itu termasuk seni juga. Betul, gitu ya. betul. Ternyata banyak banget. Terus kayak apa ya namanya? Nulis juga seni Betul. gitu. Jadi kayak Banyak luas sekali. gitu ya. Iya, luas banget. Kalau dulu kan kita cuma tahu tari, gambar, nyanyi itu seni gitu ya. Iya, betul. Makanya oke. ketemu beliau dikenalin seni. Awalnya seni acting. Acting, kita main drama, bermain teater, SMP, pentas-pentas pada saat perayaan hari besar, misalnya HUT sekolah, sampai sempat kita bikin pementasan di acara pernikahan orang, resepsi pernikahan. Oh, pernah? Malah itu bisa ya kalau sering, nikah? Sering. Kalau aku di kampung tuh khususnya Bangka Selatan ya, nggak tahu kalau di daerah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Bangka Selatan itu kadang karena yang punya hajatan itu suka dengan Rumah Pelangi gitu. Jadi diundang gitu. gitu. Kayak kalau di Bangka kan sebenarnya dulu terkenal Dul Muluk ya. Apa tuh? Mungkin zaman Lutfi. Iya, Teaternya tahu. orang Bangka, Dul Muluk. Itu juga hampir sama kayak gitulah kurang lebih. Tapi Dul Muluk biasanya juga
tradisional. Oh, Cuman kita nih tradisional, combine gitu. Ketika tuan rumahnya pengen request ceritanya ini deh, boleh nggak? Itu yang kita pentasin. Oh gitu, Itu dibayar SMP, juga? ya. Oh dibayar? Dibayarin. Oh nggak gratis gitu ya Bang Jo? Gratis juga ada, tergantung. Kadang karena saudara gitu kan. Oh iya Ya, karena- iya. Dibayar pakai makan. Ya. Oh nggak apa-apa biar pakai makan tuh lebih enak loh. Iya. Kadang ya itu SMP. Sebelum kenal beliau juga aku hobi olahraga. Kita Olahraga se-gym hobi. juga loh. Iya, kita satu Iya. gym. Jadi waktu ketemu kayak Adi, cuman takut salah orang gitu kan. Karena kita Iya. ketemu baru sekali dan ketemu tuh setahun ke depannya jadi kayak lupa gitu loh. Iya, betul. Sebenarnya kayak pura-pura lupa sih. Kalau aku sih inget. Takut. Gue inget, cuman kayak takut ini Adi bukannya gitu. Apalagi zaman Covid kan sekarang semua orang pakai masker. Iya. Itu ngeri banget tuh. Iya, ngeri Kadang banget. Jadi- takut udah manggil tahu-tahu salah. Iya salah orang. Adi, bukan Oke. Bayangkan ekspresinya kalau salah. Maaf. Oke. Tapi kalau SMA aku udah mulai mengurangi kegiatan di kegiatan sekolahnya. Aku lebih fokus ke rumah pelangi tadi. Oh, jadi kalau bukan. OSIS aku udah kurang pawai gitu. Sebenarnya Eskul juga enggak. eskul masih, cuman eskulnya ya itu tadi. Eskul teater, Teater, tari, tari. mading yang berhubungan dengan seni. Mading seni juga ya. Seni. Oh, sastra. Ya. Oh. Situ juga kita banyak lah. Sumpah kayak seni tuh banyak banget tapi banyak nggak tahu gitu ya, kayak seni sastra gitu kurang Ya, tahu lah. betul. Oh, jadi kalau di SMA itu fokusnya ke rumah pelangi. Ya. Oke, berarti Karena udah niat sama Bang Jojo juga ketika SMP satu tahun ketemu Bang Jojo, yuk kita fokusin rumah pelangi. Maksudnya dalam artian kita fokusin ya kita kembangin gitu apa aja nih yang bisa kita lakuin untuk ngembangin rumah pelangi. Yang pertama biar bisa dikenal orang gitu kan. Ya siapa tahu bisa diundang-undang untuk pentas. Tapi kalau SD, SMP, SMA itu pernah ini nggak sih? Kan dulu kan menggeluti dunia teater ya. Pernah ikut lombanya juga nggak? Kalau lomba teater FL gitu ya. Iya. Kalau FL S2N kalau zamanku lomba teater itu udah dihilangkan, diganti sama film pendek. Oh, kalau tari-tari gitu Tari aktif nggak sih masih. ikut lomba kalau masih SMP SD gitu? Kalau FL itu kita udah berbagi istilahnya, nggak mungkin kan aku yang ikut tari, aku yang ikut Adi film semua pendek. ya. Ya. Tapi pernah. Juara 2 alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, Film sering juara. pendek. Sebenarnya Keren, SMA itu harapanku ikut lomba FL-nya ya teater. Tapi nggak ada lagi. Tapi karena udah dihilangkan, diganti sama film pendek. Ya udah, karena masih ada bau acting gitu kan. Ya udahlah kita ikut film pendek. Dan itu juara 2. Juara 2. Itu rumah pelangi ikut bantuin nggak? Pasti, apalagi di sekolahku. Karena gini Kak, ketika guru-guru ini kan kadang melihat stalking lah zaman sekarang ya, stalking media sosial kita. Nah, kadang ketika guru tahu oh anak ini berkompeten di bidang ini, ya udah diikut sertakan terus gitu. Rumah pelangi juga kalau di Bangka Selatan khususnya ya kita pengen dedikasi kita di rumah pelangi ya untuk daerah kita gitu kan. Jadi ketika sekolah butuh bantuan gitu kan, untuk dibantu sama di rumah bidang pelangi. seni, ya udah yuk kita sama-sama. Oh Itu gitu. sih. Sebaik itu ya rumah pelangi ya. Kalau Harus gua- Kak, karena sekarang ini kita harus tetap berbuat baik lah. Tapi rumah pelangi itu mikir cuan gak sih? Kayak kemarin denger cerita Bang Jo tuh kayak ya kita bantu gini kita support, tapi kan sekarang tuh cuan ya. Sebenarnya gini, kalau ditanya masalah cuan, memikirkan cuan atau tidak pasti, cuman ketika nggak tahu lah ya, mungkin setiap orang berbeda punya prinsip. Aku selalu bilang ke teman-teman, ketika kita berkarya ya udah fokus berkarya, urusan cuan bisa mengiring dari belakang nanti. Yang penting kita hasilkan karya dulu. Iya, tapi kalau karya itu emang harus banyak jam terbang juga ya, terus Betul. portofolionya juga harus banyak Betul. ya. Oke, setuju. Jadi Adi ini nakal nggak sih? Aku nakal SMP. Oh SMP, nakalnya tuh masih wajar lah ya. Sebenarnya kalau ngobrolnya sama orang tua aku, nakalnya nggak wajar. Tapi kalau sama mama kita ya masih wajar Ya lah. udah kayak bolos sekolah itu biasa lah ya. Kalau bolos aku nggak pernah. Cuman kalau di sekolah nyuri rambutan di belakang kelas. Oh iya sering. Kalau bolos aku alhamdulillah nggak pernah. Karena di kampung Kak. Oh, iya, mau bolos iya, juga iya. kemana gitu kan? Iya, iya. Kecuali di Pangkal Pinang. Kalau mau bolos ke Kafe, BTC. Iya. Kalau di kampung Di kampung paling manis. mancing.
Ganggu orang di kebun kan. Ya, itu. Oke. Berarti dari dulu tuh emang udah aktif berarti ya. Dari dulu emang udah aktif di dunia seni, terus akhirnya sampai sekarang itu sering ikut lomba dan pernah ikut casting juga. Pernah. Casting apa tuh? Aku tahu sih, tapi untuk casting tuh sebenarnya lanjut dari SMA tadi ya. ya. Dari Sorry. Sebelum SMA kan masuk Rumah Pelangi. SMP. Iya, SMP masuk Rumah Pelangi. Itu ceritanya gimana sih? Sorry. Sebenarnya apa ya, SMP itu ketika pulang sekolah kan anak-anak kampung nih, khususnya aku sendiri lah ya, bingung nih mau kemana, karena sebenarnya aku nggak bingung-bingung banget, karena setiap Gabut aku ya? pulang sekolah Gabut aku gitu? pasti ikut ayahku ke kebun gitu, pasti ngebantuin. Cuman aku mikir anak temen-temen yang seangkatanku nih kalau pulang sekolah kemana, ada nongkrong di ujung kampung gitu kan, Main di sungai. nongkrong nggak jelas lah istilahnya. Ya, aku ngobrol sama Bang Jojo, gimana nih kalau Kenal dari Bang Jo tuh dari mana sih? beliau ngajar di sekolahku waktu Oh, itu. ngajar seni di sekolahku. Nah, jadi ngobrol sama beliau, gimana nih, Pak? Pak, aku bilang waktu itu. Oh, masih manggil Pak guru ya? kan? Pak dong, ya kan? Karena beliau guru, Pak, gimana nih kita selamatin lah. Maksudnya dalam artian kita ajak kumpul-kumpul lah kawan-kawan kita nih. Jadi kegiatan-kegiatan yang negatif tuh mereka nggak kepikiran gitu loh. Iya, udah kumpul, kadang kumpul tuh kadang kerjaannya juga nggak mesti latihan enggak. Iya, oke, kumpul-kumpul Ngobrol, biasa sharing, gitu ya. Tapi kalau anak-anak SMP, aku juga pernah merasakan SMP ya. Jadi kalau ada yang berbau-bau seni itu kayak teater gitu kan. Terus kayak ngumpul-kumpul sama orang-orang yang misalnya kayak senior, terus apalagi guru gitu kan. Itu tuh kayak sukarela gitu, kayak ayo pergi yuk, kita seru banget nih kalau ngobrol gitu kan. Iya. Pintar juga Bang Jody. Nah, setelah terbentuk komunitas, kita usahain, kita daftarin ke Dinas Pariwisata waktu itu Bangka Selatan. Udah alhamdulillah diterima resmi kita di sana. Ya, kita mulai nih berkarya. Latihan, bikin video. Nanti setiap 1 bulan sekali kita bikin pemutaran layar tancap. Jadi tujuannya adalah selain untuk menghibur masyarakat kampungku, biar masyarakat kampung juga tahu Rumah Pelangi ini kegiatannya positif. Iya, jadi kalau mau izin sama orang tua juga kayak, Ma mau ini dong sama Rumah Pelangi. Oh ya udah silakan, karena kalau image Rumah Pelangi itu sebagus itu ya di kampung dulu ya. Yep. Oke, bangga nggak sih masuk Rumah Pelangi? Wih, bangga banget Kak. Karena tadi aku bilang di awal, aku nih sebenarnya nakal gitu ya. Ketika aku bersyukurnya aku gabung sama Rumah Pelangi, ketemu Bang Jojo. Nah, sekarang mungkin aku nggak senakal dulu gitu. Aku bersyukur banget bergabung di Rumah Pelangi, karena mungkin kalau aku nggak bergabung sama Rumah Pelangi, aku nggak mungkin pakai ini sekarang. Dan aku nggak mungkin kenal kalian semua, kenal kakak. Iya, benar. Gak mungkin juga tanpa Rumah Pelangi dan tanpa Bang Jojo, gak mungkin aku bisa duduk di tempat yang sekarang. Iya, benar juga sih, karena kebanyakan orang juga kalau gabut ya dulu ya, apalagi di kampung nggak ada hiburan apapun, terus kayak karena hiburan di kampung itu adalah bersama orang gitu. Kayak misalnya tetangga tuh sama tetangga tuh cerita, gibah-gibah, manja. Apalagi anak kecil kalau ada yang mentornya yang kayak ayo kita kumpul gitu. Jadi mereka kayak ini ya, jadi seru gitu-gitu ya. Oke. Itu jadi masuk Rumah Pelangi itu pertama kali tuh emang Adi sama Bang Jo ya? Gimana ya? Nggak berdua banget sih, cuman ketika waktu itu pertama kali kumpul tuh mau ada lomba di ini disamperin kan, waktu itu kami lagi latihan pawai. Dikumpulin di lapangan, Bang Jojo datang sama salah satu guru atau kepala sekolah, aku lupa. Dia bilang gini, Bapak mau bikin pementasan ini, yang dari sini yang mau ikut silakan keluar barisan. Teman-temanku semua keluar barisan. Masa? Sampai nggak enak aku tuh sama guru yang ngajar pawai. Iya. Sampai segitunya gitu loh. Ya udah, semuanya gabung, pulang sekolah kumpul di rumah Bang Jojo. Kumpul. Nah, beberapa orang itulah yang pertama istilahnya pencetus Rumah Pelangi di Bangka Selatan waktu itu. Iya. Berapa? 11 orang. Itu yang pertama. Tapi ya itu tetap ketika ada sesuatu hal yang mau dikerjain, kita diskusi, kita rembuk. Cuman aku bilang sama Bang Jojo, apapun yang terjadi, kita harus kembangin Rumah Pelangi. Iya, dampak dan impact-nya untuk sekarang juga besar ya dari Rumah Pelangi sekarang. Untuk Rumah Pelanginya atau untuk orang yang di dalamnya? Dua-duanya. Alhamdulillah. Intinya apapun yang terjadi dan
apapun yang sekarang harus tetap bersyukur. Boleh diceritain gak sih dulu pertama kali syuting itu, perjalanan syutingnya tuh gimana? Kalau diceritain perjalanan syutingnya mungkin bakal panjang ya, karena memang aku 6 bulan setelah lulus SMA, aku niatnya sebenarnya udah dari SMP. Niatku setelah lulus SMA aku bakal merantau ke Jakarta. Aku pengen kembangin karir aku di Jakarta. Tujuannya adalah ketika orang melihatku berhasil, maksudnya dalam artian aku masuk TV, oh ini anak Rumah Pelangi yang dulu. Harapanku tuh seperti itu. Gitu. Pembuktian lah istilahnya ke orang-orang, apalagi ketika kami di kampung kan banyak orang yang menghina dan meremehkan segala macamnya. Iya, karena kan mereka juga nggak tahu stigma sendiri. Betul. Lulus SMA aku merantau Jakarta. 6 bulan aku di Jakarta. Awal ke Jakarta masih sama Bang Jojo, tapi karena terkendala Bang Jojo masih ngajar waktu itu, ya udah beliau pulang, aku berusaha sendiri dulu di sana. Berusaha di sana, tapi tetap komunikasi tetap jalan. Aku casting. Nggak ada uang lagi Bang kirimin. Enggak kalau itu. Oh. Kalau itu aku enggak. Pengalaman pertama aku syuting di Antv, boleh kan? Boleh. Di Antv waktu itu Jejak Kriminal nama programnya di Antv, tayangnya jam 11:30 malam. Kayak reka adegan gitu, kayak kejahatan gitu kan. Peranku dikasih sebagai warga. Aku datang dari pagi, syuting, nunggu orang syuting sampai jam 2 pagi, aku baru take. Jam 2 pagi aku baru take adegannya. Pagi baru jam 2 baru take. Ya. Wow. Aku mikirnya kenapa aku harus datang lebih awal, pertama. Profesional. Kedua, ketika kita jadi figuran atau peran baru merintis, kita harus mesti tepat waktu. Iya benar. Karena beda sama artis, ketika artis dipanggil 3-4 kali belum datang, ya masih ditungguin. Kalau orang kayak kita gitu, anak baru nih kok songong, ya udah ganti. Nah itu. Terus kemudian aku datang lebih awal karena aku pengen lihat krunya bekerja. Oh, jadi belajar tentang layarnya juga. Iya. Oke. Itu syuting, take adeganku jam 2, habis take adegannya cuma datang lihat jenazah celinguk kayak gini, udah out frame. Dibayar 50.000. Itu penghasilan pertama aku dari syuting. 50.000 aku simpan, aku lipat kecil-kecil, aku taruh di dompet. Uang ini nggak akan aku pakai. Sampai sekarang udah dipakai belum? Udah. Uang ini nggak akan aku pakai karena kebutuhan gitu. Karena kebutuhan gini. Uang 50.000 ini nggak akan aku pakai, jadi aku simpan kayak reward lah untuk aku ya. Karena itu gaji pertama loh. Betul. Casting. Aku sempat ikut iklan karena aku dapat informasi kalau iklan sama FTV jauh lebih tinggi iklan fee-nya gitu kan. Aku nyoba. Padahal udah yakin gitu loh. Wah, dilihat-lihat acting aku yang paling bagus nih. Aku lihat-lihat. Makanya orang bilang nggak boleh sombongan, dan nggak boleh takabur. Nggak boleh takabur. Sekali pengumuman kok aku nggak dipanggil gitu. Usut, oh ternyata mereka udah saling kenal sama si caster tadi. Ya, karena the power of orang dalam itu emang luar biasa. Ya udahlah, yang penting aku pikir, ya udahlah, yang penting aku udah dapat kawan baru gitu. Nomor handphone udah dapat. Jadi ketika ada informasi casting dikabarin gitu. Sempat kami bikin grup gitu dan segala macam. Aku sempat nyoba karena waktu itu seminggu full aku kosong, nggak ada info casting, tapi aku dapat informasi bahwa ada manajemen yang merekrut untuk penonton bayaran. Aku DMD show di MNC TV. Aku ikut di situ. Aku tahu fee-nya cuma 50.000 jadi penonton bayaran, tapi nggak apa-apa lah. Aku pengen cari kawan banyak-banyak. Aku pengen tahu studio MNC itu seperti apa. Aku datang sore. Karena baru di Jakarta kan, nyasar. Ya ampun, aku bilang ini ngeluarin budget lagi. Kan aku transportasi yang aku pakai itu komuter lain, kereta api. Jadi kereta api ke studio aku naik Grab. Karena itu bagiku yang paling mudah. Ngeluarin budget lagi nih untuk ojol gitu kan. Ya udahlah, udah terlanjur ini aku bilang kan. Putar balik, datang ke studio MNC, ngobrol bareng sama penonton bayaran lainnya. Ya udah, acara mulai masuk. Pulang kan selesainya jam 12, closing program itu kan jam 12 malam. Jadi keluar studio sampai mau ke stasiun udah
nggak bisa lagi karena udah tutup kan, jam segitu udah tutup. Ngobrol sama teman, gimana nih pulang mana? Aku pulang ke Bekasi, aku bilang ke Depok. Waduh, gimana katanya bus masih ada bus terakhir. Terus kereta api udah tutup gitu kan. Ya udahlah, masih naik bus terakhir ke stasiun Jakarta Kota. Kita harus tunggu sini sampai besok pagi-pagi stasiun buka. Tidur di situ. Oh, tidur di stasiun. Ya, beberapa penonton bayaran lainnya juga ikut tidur di stasiun. Waktu itu aku ke Jakarta, aku belum punya KTP. Jadi? Aku baru dapat surat keterangan dari Dukcapil bahwa umurku tuh emang udah 17. Aku belum dapat KTP. Aku ceritain sama nenekku yang di sini, aku telepon. Setelah kejadian itu, kalau seandainya malam itu ada razia dari Satpol PP, data diri nggak punya, pasti udah ditangkap gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih jalan. Tidur pun sebenarnya Bang Jojo lebih tahu lah aku tidur seperti apa. Gimana tuh? Nah, tidur mati. Aku di tasku itu cuma ada botol minum sama iPad. Aku tidur kan, semuanya ngemper di stasiun Jakarta Kota. Tidur, meluk tas tadi yang isinya cuma tab sama botol minum. Bangun udah pagi, alhamdulillah tabku masih ada. Bersyukur. Pulang. Gak hilang ya? Ya, nggak hilang. Aku mikirnya sebenarnya sedihnya bukan karena aku kayak gelandangan, tapi kok bisa aku sampai ke titik ini. Ya, itu dia. Aku sedih tuh cuma kayak gitu. Tapi gua penasaran sih Bang, kayak lo udah berapa lama dari yang kemarin ngerantau itu dari SMA kan? Habis SMA ke Jakarta itu berapa lama lo? 6 bulan. 6 bulan. Nah, gimana cara lo survive di tanah rantau? Gimana ya? Sebenarnya ayahku kan perantau nih. Ayahku aslinya Jawa. Merantau ke Bangka. Aku banyak belajar dari beliau dan teman-teman boleh tanya, aku di kampung, temenku yang seumuranku tuh bisa dihitung pakai jari. Coba tanya ke kampung, temen Adi ini banyaknya siapa? Bapak-bapak sama ibu-ibu. Aku belajar dari mereka pengalaman, apalagi yang perantauan ya. Karena di kampung itu ada beberapa orang yang merantau. Aku belajar perjalanan hidup mereka seperti apa. Ya ketika aku berangkat, ya apa yang pernah aku pelajari dari orang-orang di kampungku itu aku terapin. Yang penting prinsipnya di mana bumi langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita jangan gangguin orang, muka kita santai aja, jangan kayak nantang orang, ya sudah. Malah ketika kita santai dan kayak humble gitu sama orang, ya orang akan seperti itu juga sama kita. Gitu. Aku pernah diingetin orang di Tanah Abang, kalian tahu lah Tanah Abang seperti apa? Iya tahu, itu daerah. Bang, orang baru ya katanya. Iya bang, mau ke sini. Hati-hati bang, tasnya jangan sampai taruh di belakang, ya. Taruh depan aja bahaya. Nah itu, makanya pelajaran di orang perantauan tuh seperti itu sih. Terus ketika makan nggak boleh cerewet, itu ilmu perantau banget. Makan jangan nggak boleh cerewet, tidur nggak boleh cerewet. Pokoknya apa yang ada di depan kita ya udah nikmatin. Itu sih cara gue survive sebenarnya. Tapi tadi dengar-dengar pernah diusir dari studio, itu kenapa ya? Itu sebenarnya makanya ketika kita awam kan, ada informasi casting di SCTV. Tapi di situ udah jelas tertera grade A yang dibutuhin. Grade A. Dulu aku bukan yang kayak sekarang gitu kan. Maksudku ya walaupun grade sekarang A itu maksudnya apa tuh? grade A tuh face-nya good looking banget ya. Aku masuk nih dipanggil kan. Masuk. Sekali ketemu sama caster dan calon sutradara di project itu, sutradaranya ngomong, "Ngapain lo kesini?" "Mau casting, Pak," aku bilang. "Lo sadar diri gak sih?" Aku nih orangnya cuek. Bodo amat lah aku bilang. "Kenapa Pak?" Tuh lihat, baca benar-benar infonya. Yang dibutuhkan itu grade A. Good looking artinya. Oh, ya udah Pak, permisi. Aku keluar. Aku nggak ngerasa kayak sedih atau gimana. Ya emang relate gitu loh. Emang jelek gue gitu. Emang aku nggak bukan grade A gitu. Lebih sadar diri aja. Tapi gini. Kita nggak boleh ngasih tahu ke orang kalau kita tuh di dalam itu dihina atau dijelekin gitu kan. Ketika keluar, ditanya, udah gimana? Aman, lancar lah pokoknya. Slow lah gitu. Alhamdulillah. Terus sutradaranya bilang apa? Bagus actingnya, nanti dikabarin. Nah,
Gitu aku bilang ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain tuh pun yang ngerasa kayak nggak good looking, nggak ngerasa down gitu kan. Itu juga sebenarnya kalau kita pikir logika juga amal untuk kita biar nyemangatin mereka-mereka yang gak grade A kayak kita ini gitu. jadi lebih pede. Tapi kalau aku jadi adik kan kayak emang gue sejelek gitu ya. Aku enggak sih. Nah, jadi top 10 Facebooker mencari bakat. Itu bakatnya apa kemarin? Aku Acting juga aku atau? aku enggak acting waktu itu. Oh, Aku berkarakter sebagai kakek-kakek, tapi penampilan aku itu dance. Jadi dapat informasi bahwa ada Facebooker mencari bakat 2 audisi Jakarta. Dan Jakarta itu tahu lah ya, seberapa banyak orang yang kreatif gitu. Jadi datang, persyaratannya hanya satu, isi formulir dan bawa botol produk teh pucuk harum. Harus 10 botol. Ya aku di Depok juga nyari. Nggak beli aku. Cari warung, lihat tong sampahnya, ketika ada botol teh pucuk harum aku ambil. Aku nggak beli loh. Karena gini, botolnya emang harus ada isinya atau enggak kosong. Karena gini, Facebooker itu salah satu sponsorshipnya adalah teh pucuk harum itu. Aku mikir ketika aku beli teh pucuk harum biarpun yang 3.000-an ya, yang kecil 3.000-an, ketika aku kalikan 10 udah 30.000 aku udah bisa bolak-balik Tangerang, Depok, Depok, Jakarta Kota, Depok ya. Aku lebih mikir ke situ. Jadi di tempat kosanku tuh, aku kan ngontrak kan di sana. Ketika aku ngontrak, aku cari warung-warung terdekat. Aku cek tempat sampahnya. Kalau ada botol aku ambil. Pun informasi itu kan aku dapat 1 minggu sebelum closing, sebelum audisi. Nah, seminggu itu alhamdulillah aku masih ada ikut syutingan gitu. Nah, jadi sambil perjalanan di lokasi syuting pun aku nyari botol itu. Oh, masih nyari? Masih. Ada orang yang ngeliat gak? Ada. Malu gak? Orang warung. Oh. Kenapa katanya nyari botol ini untuk apa? Untuk persyaratan ikut audisi. Malu nggak? Enggak. Oh enggak. Gila. Ya. Keren banget. Apa ya? Sebenarnya gengsi, malu itu hanya untuk orang-orang yang nggak percaya diri. Iya benar. Kita hidup di perantauan. Ketika kita gengsi ya kita bakal mati. Iya benar-benar setuju. Itu. Ya audisi. Nah audisi udah datang, biasalah transportasi kereta api, ojol. Datang ke mall tempat audisi itu. Datang ke mall kuliah. Ya ampun, ku bilang orangnya banyak. Ribuan orang. Itu audisi Jakarta, tapi yang datang bukan hanya Jakarta. Tapi dari mana dia Jabodetabek lah ya, terus ada dari luar daerah. Bandung, aku sempat ketemu. Terus Jabodetabek datang. Pokoknya luar biasa. Tapi aku tetap. Tapi karena kan pusatnya di Jakarta. Betul, kayak Bangka Belitung nih sebenarnya pusatnya Pangkal Pinang. Jadi semua orang tuh datang. Iya benar-benar. Ribuan. Betul. Tasku itu cuma ada isinya kain sarung, kopiah, botol kosong tadi, sama pasta gigi yang putih. Oh, itu properti ya? Sarung, aku karena kakek-kakek kan, sarung, pasta gigi yang putih, aku bikinin uban di alis, di jenggot, di kumis, di sini rambut sini, karena kan tutupnya kopiah ya di jambang. Ketika orang stylish banget, yang lain stylish, ngelihat aku yang berpenampilan kayak gitu, semua pada heran itu. Insecure nggak sih? Enggak. Oh enggak, biasa aja. Enggak. Malah ketika aku udah pakai karakter itu, ya aku pengen tanamin di diriku, ya sekarang aku kakek-kakek itu loh. Iya. Nah, ketika yang aku pikir ketika aku udah menjiwai karakter ini, ya aku bakal bisa bikin orang-orang di sekitarku itu ngedown. Jadi ketika aku udah pakai kopiah, sarung, ngubanin segala macamnya, aku udah berkarakter sebagai kakek. Ngomong pun aku udah kayak kakek-kakek, jalan pun udah kayak kakek-kakek. Sampai ditegur sama kru Antv waktu itu, nanti aja lah, belum mulai audisinya katanya gitu. Oh, saking menjiwai. Ya, aku pengen kayak gitu. Jadi ketika aku berperan sebagai kakek, yang lain tuh ngelihat, wih,
Aku pengen gitu dulu. Itu udah satu poin untuk kita biar bikin orang ngedown. Iya. Tuh. Tapi dari segala perjalanan tadi sampai dari ngambilin sampah, botol-botol dan segala macam, kayak bangga gak di titik ini sampai hari ini gitu, terhadap diri sendiri? Kalau dibilang bangga sih pasti bangga banget. Cuman tetap apa ya? Aku sempat dikasih tahu sama guru, ketika kita di posisi yang sekarang jangan sampai lupa akan jalan pulang. Maksudnya jalan pulang tuh dalam arti rumah kita dulu gitu loh. Aku besar kayak gini berkat siapa? Aku di posisi yang sekarang ini lewat siapa gitu. Mungkin emang banyak orang bilang itu rezeki dari Tuhan, rezeki dari Allah. Tapi kan ketika Allah memberikan rezeki kepada umatnya, ada perantara. Itu, dan kurasa perantaraku yang sekarang ini selain dari orang tua, doa dari orang tua, ya Rumah Pelangi sama Bang Jojo. Makanya ya sedekat itu ya sama Bang Jojo ya. Dan gue juga penasaran sih, karena lo nganggap seorang Bang Jojo itu seperti apa gitu. Karena gue lihat dari dulu gitu kan, dari awal perjalanan karir lo juga, Bang Jojo juga sangat berpengaruh lah dalam Betul. Dan lo nganggap Bang Jojo tuh gimana sih? Kalau dibilang anggap Bang Jojo ini seperti apa, kayak apa ya, semuanya lah. Ketika aku bikin kesalahan, ya aku nganggap beliau, ketika beliau pasti negur ya kan. Ketika aku bikin salah, beliau negur, ya aku anggap beliau kakakku, orang tuaku. Ketika beliau yang melakukan kesalahan yang menurutku kurang bagus untuk Rumah Pelangi, ya beliau aku anggap kayak adekku. Jadi saling melengkapi lah gitu. Karena memang kita tuh bareng-bareng udah hampir 9 tahun. Mulai dari guruku dulu, mulai dari guru, rekan kerja. Kita dulu sempat satu kantor di Dinas Pendidikan Kebudayaan Bangka Selatan 2 tahun. Dan semua orang tuh kayak heran gitu loh. Ya, dan sempat udah pisah 6 bulan dari Jakarta gitu kan. Dipertemukan lagi di dinas tadi. Ya itu maksudku, aku nganggap Bang Jojo udah kayak segalanya lah gitu. Tapi tetap ini orang tuaku, ya ini Bang Jojo. Jadi tetap berdampingan. Sayang itu ya baru sama Bang Jo. Iya, beliau juga sebenarnya bukan cuma ke aku ya, kalau Bang Jojo nih. Semua orang yang di Rumah Pelangi. Tapi tergantung pembawaannya. Kadang kan sebagian orang ketika ditegur dia punya kesalahan, ketika dia negative thinking, ya apa sih Bang ini, aku udah gede loh, kok sampai segitunya gitu. Tapi ketika dia berpikir positif, oh ya Pak atau Bang Jojo, makasih banyak lah ditegur gitu. Karena ketika orang menegur atau ketika orang marah ke kita, nggak mungkin kita nggak melakukan kesalahan. Benar-benar pasti ada lah. Betul. Nah, tujuan orang marahin atau negurin kita itu untuk memperbaiki kesalahan itu. Tergantung kita yang pembawaannya seperti apa, negative thinking kah atau positive thinking kah. Pernah di talk gak sama Bang Jo? Apa? Di talk kayak ngobrol gitu, kayak saling buka hati gitu, pernah gak sih? Sering sih. Curhat cewek gitu. Banyak. Masalah kehidupan, masalah cewek. Apalagi sekarang orang tuaku udah mulai sakit ya. Tapi pernah menyampaikan sesuatu nggak ke Bang Jo? Kayak misal dari hati kayak Bang Jo, aku ini apa yang kamu rasain? Terima kasih. Iya, pernah ngungkapin itu nggak ke dia? Pernah nggak ya? Karena aku nih orangnya nggak cuek. Aku cuek. Pengen nyampain apa kan? Karena kan kalau sering bareng kan kalau untuk mengucapkan terima kasih, mungkin kalau aku pribadi tuh gengsi ya, kayak ke teman sendiri nih, kayak gue sayang banget lo sama lo gitu kan, gengsi banget nih. Kalau di sini bisa nggak sih menyampaikan itu ke Bang Jo? Oh bisa banget. Aku nih sebenarnya apalagi dikasih challenge ya, aku paling suka. Oke, ya udah coba sampaikan apa yang What do you want to say? Yes. Ini kamera mana? Bebas. Itu, ini. Ini aja. Oh ini yang iPhone 14 Pro ya. Oke. Yang pasti untuk Bang Jojo terima kasih banyak. Aku nggak mungkin sampai yang sekarang ini di posisi ini kalau tanpa Bang Jojo dan Rumah Pelangi gitu. Mungkin aku yakin yang kayak aku bilang tadi, Allah pasti kasih rezeki ke aku dan kasih rencana yang lebih mungkin dari yang sekarang untuk aku. Tapi aku yakin perantaranya lewat Bang Jojo dan Rumah Pelangi. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku nggak bisa bales
apapun, yang pasti ketika aku melakukan sesuatu hal, aku akan berusaha yang terbaik untuk Bang Jojo dan untuk Rumah Pelangi. Dan sekali lagi, udah ya? Belum. Oh belum. Pokoknya itulah, aku akan melakukan yang terbaik untuk Bang Jojo dan Rumah Pelangi. Yang pasti kita jangan sampai merugikan orang lain. Tetap berbuat baik. Shout out Bang Jojo nangis nih ya. Bang Jojo air matanya berimbang. Ya. Oke. Kemarin juga sempat lihat di Instagram itu Adi ikut ini apa sih namanya kayak film Mawang. Ya. Oh, itu Rumah Pelangi juga yang ada ini ya? Bukan. Oh, bukan. Itu kolaborasi sih lebih tepatnya. Kolaborasi. Oke, itu Adis juga salah satu aktor di situ ya. Ya, alhamdulillah aku diamanahin sebagai peran utama di situ. Peran utama. Peran utama pria. Oh, pria. Oke. Salah satu. Itu karakternya bocoran sedikit, karakternya apa sih? Aku tuh sebenarnya ini kan film ini juga dibuat untuk mempromosikan Bangka Belitung lah ya. Iya. Jadi aku tuh diamanahin sebagai salah satu pemeran utama prianya di situ sebagai anak lokal. Oh, anak lokal. Ya, aku anak lokal yang sederhana, terus yang rajin, ya gambaran anak-anak lokal Bangka Belitung lah gitu. Tapi mungkin anak lokal zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini udah sedikit anak-anak yang berkarakter seperti itu. Karena kan kalau kita zaman dulu kan lewat depan guru aja nunduk. Ya kita nggak pungkiri lah anak-anak zaman sekarang nih, ya mungkin termasuk aku lah ya. Ketika manggil guru mungkin Pak, udah kayak gini. Sebenarnya udah nggak etis sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak boleh gitu. Ya. Tapi ya gimana gitu. Betul. Perkembangan zaman juga ya. Betul. Itu sih sebenarnya untuk karakter di peranku di film Mawang itu lebih ke jadi anak kayak lokal. Neil Barbari gitu ya. Lebih ke anak lokal yang sederhana, rajin, cekatan gitu. Apa sih namanya yang kayak sopan gitu Iya, ya. ya. Oke. Terus terakhir. Udah terakhir aja ya. Udah terakhir aja. Dari tadi kita lihat dia pakai ini ya. Apa sih namanya? SAS. Yes. Itu Putra Pesona. Putra Pesona Nusantara. Nusa. Itu sebagai juara satu ya? Runner up. Iya, runner up. Itu kapan sih? Event ini tanggal berapa sih? 27 sampai 30 Oktober. Itu apa sih Putra Pesona Bang Nusantara? Jadi kita ikut ajang pemilihan Duta Wisata Nasional yang di dalamnya ada Putra Pesona Nusantara, Putra Putri Pesona Nusantara, Putra Putri Taruna Nusantara, Duta Wisata Nasional Remaja dan Cilik. Ini event ini juga udah legal, jadi ada SK Kemenkumhamnya dan sudah bekerja sama dengan Kemenparekraf. Nah, jadi fokusnya kalau Putra Pesona Nusantara ini adalah fokus ke mempromosikan wisata. Oh, mempromosikan wisata. Ya, dan alhamdulillah aku diamanahin oleh yang penyelenggaranya CP Jambi Kreatif. Yes. Kebetulan eventnya di Jambi kemarin. Aku dimanahin sebagai Putra Pesona Nusa. Putra Pesona Nusa ini adalah putra yang yang mempromosikan wisata petualangan darat. Kan kalau wisata petualangan kan ada 3 nih, Nusa, Tirta, Dirga. Nusa darat, Tirta air, Dirga udara. Nah, alhamdulillah aku diamanahin sebagai wisata petualangan darat. Oh, yang daratnya gitu. Rasanya apa sih sebagai runner up? Kalau rasanya pasti bangga banget ya, karena memang dari sekian banyak provinsi di Indonesia, aku terpilih sebagai runner up. Itu susah nggak sih waktu pemilihan? Ada tantangannya nggak sih? Kalau tantangan pasti ya, karena setiap penyelenggara event, apalagi nasional, dia punya kriteria-kriteria untuk pemenang. Yang pasti harus attitude harus baik, harus bagus gitu. Public speaking, terus keaktifan penggunaan media sosial, karena anak-anak muda sekarang ini sebenarnya ujung tombak pariwisata sih sebenarnya. Ini kemarin audisinya di Bangka juga atau di luar? Di Jambi. Oh, di Jambi. Oh iya, di Jambi ya. Di Jambi. Kita aku jadi runner up, winnernya Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ya. Jadi Putra Pesona Nusa juga kayak udah bangga banget gitu ya. Bangga banget karena sebenarnya nggak di luar ekspektasi sih sebenarnya. Kok bisa gitu.
dapat ini. Iya. Pas waktu disebut. Kenapa nggak winner gitu? Enggak. Ekspektasinya terlalu tinggi. Tidak. Tapi pas ini kan we can say kayak itu jadi amanah gitu kan. Betul. Jadi seorang duta itu kan Putra Pesona juga. What's your goals gitu? Tujuan nanti apa yang bakal dilakukan? Oh ya. Aku juga bilang sama panitia di sana ketika ada deep interview dan segala macamnya, aku punya program juga bekerja sama dengan Rumah Pelangi. Aku punya program namanya Ini Nusantara. Isinya adalah aku sama teman-teman bikin video promosi tentang wisata, tempat wisata. Khususnya sebenarnya prioritasku adalah wisata yang tertinggal, yang udah pernah didatengin orang, cuman jarang gitu. Ya, aku pengen ngebesarin program itu, Ini Nusantara. Dan mudah-mudahan kita di dalam program itu tetap solid. Jadi tujuanku ya itu untuk awal sih. Karena ketika Duta Wisata Nasional ini diselenggarakan, amanah untuk kami juga sebagai pemenang, tidak sebagai onduta aja mendampingi ini, mendampingi itu, tidak. Kita harus turun ke lapangan untuk mempromosikan wisata yang ada di Indonesia, khususnya daerah kita dulu, Bangka Belitung. Berarti ya Adi fokusnya di Nusa di Bangka Belitung gitu ya? Harus di Bangka Belitung, tapi tidak menutup kemungkinan ketika aku ada rezeki dan atau mungkin ada support dari teman-teman, kita bikin program Ini Nusantara mempromosikan wisata Jogja yuk atau Jawa Timur. Ayo, ya, gitu kita gas. Pokoknya kita harus mempromosikan wisata yang ada di Indonesia. Amin. Semoga kedepannya tercapai. Amin. Jadi ini seru banget ngobrol sama Adi ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi kedepannya, kita juga bisa bikin project bareng juga sama Amin. gitu ya, buat BN sama lagi kita Amin. collab ya. Oke, thank you Adi udah datang, Bang Gia thank you udah datang juga. Aduh kemarin ngobrol sama Bang Gia langsung, terus sekarang sama Bang Adi. Bang Adi juga kemarin nemenin Bang Gia ya, sekarang Bang Gia yang nemenin Bang Adi. Oke, Pips, thank you for watching.